Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk sama-sama berjumpa di program live interaktif Muamalah Kontemporer. Seperti biasa nanti bersama guru kita Ustaz Dr. Erwani Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan ke permukaan bumi sebagai Rasul kita, pembawa risalah Islam. Dan semoga dengan mengikutinya kita bisa meraih surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pun salawat dan salam kita hendaknya tersambung kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan antum di 081175500606 melalui telepon langsung ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp, kita sapa terlebih dahulu guru kita yang sudah terhubung bersama kita untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustaz? Baik. Alhamdulillah. Bekhair, mudah-mudahan Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga harapan kita kepada seluruh kaum muslimin pemirsa Hasil TV dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap juga kebaikan. Semoga kita bisa dipertemukan di bulan Ramadan dan bisa memaksimalkannya nanti insya Allah. Baik, pemirsa dan juga antum dan antuna yang menyimak untuk hari ini dimanapun berada, kita informasikan untuk antum yang ingin bergabung langsung nanti boleh di 081175500606 melalui telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp, dengan memastikan sinyal yang baik di tempat antum dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya untuk mengecilkan volume televisi atau mematikan saja pesawat televisinya agar pertanyaan yang antum sampaikan nanti bisa lebih jelas dan jawaban yang diterima juga bisa lebih dipahami. Untuk yang mengirimkan pesan singkat di layanan WhatsApp, boleh langsung menuliskan nama, domisili, dan juga langsung ke poin pertanyaan. Dan untuk pertanyaan waris, kita haruskan atau kita wajibkan untuk menelpon karena nanti akan ada tanya atau pertanyaan lanjutan atau klarifikasi lanjutan dari Ustadz tentang pertanyaan yang antum sampaikan biar lebih jelas dan bisa lebih dipahami juga. Baik, kita izin kepada Ustadz untuk kita bacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk di layanan WhatsApp untuk hari ini. Baik, kita izin Ustadz ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Pertanyaan pertama, Ustadz mau bertanya sebagai petugas damkar Ustadz, yang terkadang kita membantu warga dan masyarakat, saat diberi tips kita berusaha untuk menolak, tetapi ketika dihidangkan makan, bagaimana hukumnya Ustadz dan bagaimana kita menolaknya? Naam Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Bila seseorang sudah mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik pekerjaannya jasa atau apapun juga, jasa melayani publik, seperti yang bertanya sebagai damkar, karyawan di damkar, pemadam kebakaran. Pekerjaan mereka memang pekerjaan yang luar biasa, ya, membantu menyelamatkan harta dan jiwa manusia. Andai tidak dapat gaji pun, ini pekerjaan yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ketika Anda mendapatkan gaji, Anda melakukan kegiatan tersebut pun tidak berkurang pahala Anda di sisi Allah Azza wa Jalla selagi Anda niatkan membantu manusia dan harta mereka dari kehancuran. Sebagaimana Anda membantu mereka
maka niscaya Allah akan membantu Anda juga di dunia dan di akhirat. Maka bila statusnya sudah menjadi karyawan atau pegawai negara, tidak boleh mereka menerima tips hadiah dari para pengguna jasanya. Akan tetapi bila diberikan hidangan yang memang ada dan itu sifatnya normal, semua orang pun akan dapat hidangan itu. Umpamanya kalau pas dia sedang lagi masak, dia makan makanannya, kita diajak, tidak ada masalah. Baik. Tapi kalau dia belikan khusus dari Anda ke rumah makan dan seterusnya, maka ini tidak boleh. Baik. Begitu juga camilan dan minuman yang lain. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya. Untuk saudara kita yang bertanya, sepertinya dari petugas damkar yang terkadang saat menjalankan tugas ataupun membantu warga dan masyarakat ini mendapatkan tips ataupun seperti yang ditanyakan tadi. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan tentunya juga ini adalah ilmu untuk kita bersama, apalagi teman-teman kita yang bertugas sebagai petugas pemadam kebakaran, ya seperti yang ditanyakan. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di 0811755606. Sering kita ingatkan untuk memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, di tempat saya tinggal, pengurus masjid punya rencana untuk mengganti pintu masjid dengan sistem fingerprint kekinian Ustadz. Ini diadakan rapat dengan jamaah dan masyarakat sekitar untuk didaftarkan agar bisa akses fingerprint tersebut untuk masuk ke dalam masjid melakukan ibadah. Demi menghindari kehilangan kotak infak dan menjaga keamanan serta kenyamanan dalam masjid saat beribadah. Otomatis orang lain di luar komplek tidak bisa masuk jika sesekali lewat. Mereka harus lapor ke pengurus dulu untuk bisa mengakses dan masuk ke dalam masjid untuk sekadar sholat dan sebagainya. Apakah ini boleh Ustadz? Atau bagaimana mempertimbangkannya sebagai warga? Mengingat masjid ini adalah milik umat juga. Syukron Ustaz. Masjid bukan milik umat. Masjid milik Allah Azza wa Jalla. Wa annal masajida lillah. Sungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Kemudian Allah mengatakan annal masajida buyutullahi fil ardh. Masjid-masjid itu adalah rumah Allah di bumi. Maka tidak ada seorang pun yang boleh melarang siapapun untuk masuk ke rumah Allah kecuali mudaratnya besar. Ya, kecuali mudaratnya besar. Anda lihat masjid yang terbesar dan termahal dan termegah di dunia, Masjidil Haram. 24 jam tidak ada yang ditutup. Ya, di dalamnya ada Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kekayaan yang tak ternilai harganya. Jadi mereka artinya ketika umpamanya ada benda yang berharga, jangan letak di masjid. Kalaupun letak di masjid harus dijaga masjidnya. Ada sediakan orang yang menjaga, digaji daripada menggunakan fingerprint tadi. Itu rumah Allah Azza wa Jalla, tidak boleh kita kunci. Ya, adapun kalau Anda katakan bagaimana dengan Masjid Nabawi? Masjid Nabawi dikunci Ustaz. Betul, Masjid Nabawi dikunci bila malam hari. Ya. Baik. Karena ini ada masalah yang lebih besar. Bukan masalah payung yang mau dicuri, enggak. Tapi di sana ada jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada jasad sahibai Abu Bakar dan Umar. Maka kebijakan diambil walau sudah pernah dibuatkan. Ya. Pada masa Khalifah Az-Zanki, Nuruddin Zanki, beliau bermimpi bahwasanya ada dua orang yang akan mencuri jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan kepada dia, tolong jaga.
Kemudian beliau langsung datang khalifah ke Masjid Nabawi dan menemukan dua orang tersebut. Dan semenjak itu Masjid Nabawi dibatasi dengan timah yang dipanaskan sehingga tidak bisa digali dari bawah. Tapi tetap saja ya itu dihalangi. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Adapun masjid-masjid di dunia selain dua masjid yang besar tersebut, ya maka dijaga kalau khawatir ada barang yang hilang. Dijaga sehingga ada penjaga, digaji, lebih baik dapat gaji dia daripada menghalangi kaum muslimin masuk ke rumah Allah Azza wa Jalla. baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihat dan penjelasannya kepada saudara kita yang bertanya mengenai masjid ataupun fasilitas di tempat komplek perumahannya untuk tempat ibadah yang ada wacana untuk dipasang fingerprint di pintunya demi menjaga keamanan dan kenyamanan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk semua kaum muslimin, khususnya bagi para DKM dan pengurus masjid yang punya pemikiran seperti yang ditanyakan tadi. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan ilmu untuk kita bersama. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Aba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Bismillah, saya mau bertanya Ustadz. Saya seorang tenaga medis di rumah sakit umum daerah. Cukup sering saya dibawakan makanan, itu berupa buah, masakan, dan lain sebagainya oleh pasien. Saya biasanya menerima makanan tersebut, kemudian makanan tersebut saya perkirakan atau cari nilai harganya dan saya belikan atau saya lebihkan dari harga yang sudah saya ketahui. Uang senilai harga makanan tersebut saya belikan obat-obat dan ini saya belikan gratis ke pasien yang membutuhkan. Obat yang saya berikan gratis tersebut tidak ada dalam daftar obat BPJS yang ada di rumah sakit umum daerah tempat saya bekerja. Bagaimana hukumnya seperti ini Ustaz? Nah, Perbuatan Anda mulia, akan tetapi perbuatan mulia tersebut tentu harus diiringi dengan ketentuan yang berlaku. Bila makanan buah-buahan itu lebih dari 200.000, ini tentu melanggar ketentuan pihak terkait KPK. Tentu Anda akan lebih repot. Tujuan baik Anda bisa jadi menjadi hal yang tidak baik untuk Anda di dunia dan di akhirat. Maka koordinasikan dengan para pihak penanggung jawab di tempat Anda bekerja. baik. Dengan Direktur HRD, Direktur Rumah Sakit, dan seterusnya. Nah, Itu. baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Dari hamba Allah pertanyaannya mengenai pekerjaannya di rumah sakit umum daerah yang mendapatkan tips dari pasien ya yang diberikan kembali obat gratis yang diberikan kepada pasien. Mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk yang bertanya, khususnya bagi antum dan antuna yang juga barangkali punya profesi yang sama dengan saudara atau saudari kita yang bertanya ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nasi dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu dan umur kepada Ustaz. Amin. Mohon penjelasannya Ustaz. Anak saya mondok dan termasuk yang berprestasi. Dalam tanda kurung nilai rata-ratanya 9 Ustaz. Qadarullah karena kami kena musibah sehingga pembayaran sekolah menunggak selama 15 bulan. Itu kisaran totalnya 20 jutaan lebih Ustaz. Sampai sekarang kami masih belum mampu untuk melunasi karena kondisi ekonomi. Rumah masih kontrak, usaha suami itu down. Apakah halal jika kami mengajukan permintaan bantuan pelunasan tunggakan sekolah anak kami ini ke pemerintah, misal ke Pak Bupati, Gubernur, dan pejabat daerah lainnya, Ustaz? Nah, Ustaz. Wallahu a'lam. Setahu saya ada kartu Indonesia Pintar. Nah, Anda harus dari RT, RW, kelurahan, dan sampai seterusnya. Kalau umpamanya itu agak lama, bisa Anda datang ke lembaga Basnas, Badan Amil Zakat Nasional yang ada di setiap desa, kelurahan, kecamatan, provinsi, bahkan nasional.
Kalau ada lembaga ambil zakat swasta di tempat Anda juga bisa datang ke sana. Nah, baik, syukran barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya serta solusi yang mudah-mudahan ini menjadi jalan keluar ya dari pertanyaan saudara kita hamba Allah yang mengenai tunggakan anaknya yang ada di pondok pesantren ya. Semoga Allah mudahkan urusannya dan mudah-mudahan juga ini menjadi solusi dan pemahaman juga untuk kita yang barangkali juga punya persoalan yang sama. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum yang ingin bergabung langsung di 0811-755-0606 dengan memastikan sinyal yang baik di tempatnya agar koneksi kita bagus dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya dengan mengecilkan volume televisinya agar pertanyaan yang antum sampaikan lebih jelas dan bisa lebih dipahami jawab yang akan diberikan nanti. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, Ustadz sebagai seorang pekerja bangunan Ustadz, kita mendapatkan proyek itu menyelesaikan bangunan koperasi dan juga bank konvensional. Apakah boleh kita mengerjakan atau mengambil proyek ini Ustadz dan bagaimana uang yang diterima dari gaji proyek tersebut Ustadz? Nah. Ya, Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan riba yang dilakukan banyak oleh koperasi dan bank konvensional, koperasi simpan pinjam. Dan Allah juga telah melarang kita untuk membantu kegiatan yang Dia haramkan. Allah mengatakan, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian bertolong-tolongan, tolong-menolong, saling membantu atas perbuatan dosa dan melanggar ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maka Anda bekerja sebagai tukang kuli bangunan atau tukang bangunan untuk membuat tempat beraktivitasnya sesuatu usaha yang haram, berarti Anda membantu berjalannya usaha itu. Jangankan digaji, tidak dapat gaji pun Anda sudah berdosa. Atas perbuatan dosa bila mendapatkan imbalannya pun haram. Wabillahi taufik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya ataupun saudara kita yang bertanya mengenai pekerja profesi sebagai pekerja bangunan ya yang membantu proyek koperasi ataupun bangunan bank konvensional. Semoga menjadi perhatian dan kehati-hatian untuk kita bersama dan menjadi amalan yang untuk ditolak hal-hal yang seperti ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dari setiap urusan yang kita jalankan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita juga menunggu telepon antum di nomor yang sama. Sepertinya sudah ada yang bergabung. Kita coba terima terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Ibu? Dari Nina dari Pekanbaru. Iya, silakan Ibu. Pertanyaannya kepada Ustaz. Ada pertanyaan dari kita ada rencana untuk memulai satu usaha Ustaz. Dengan ada rekanan yang ngajak join untuk usaha jual beli mobil. Tapi dalam hal ini ada dana yang kita pakai, misalnya ada dari keluarga untuk penambahan modal usaha itu. Bagaimana sebaiknya muamalah kita dengan misalnya keluarga, adik misalnya gitu, pakai dana mereka yang tersedia, kita putar untuk memulai usaha ini. Bagaimana sebaiknya akadnya atau muamalah kita supaya bisa kita sesuai dengan syariat gitu, memulai usaha ini, Ustaz. Ya, Ibu sudah berapa lama mulai usaha jual beli mobil bekas? Kita belum mulai, baru mau mulai. Ibu ada background teknik mekanik untuk mengetahui mobil bagus dan tidak? Suami, cuman untuk marketingnya dan pengelolaan secara operasional sehari-hari itu ada rekanan yang ngajak bergabung.
kita bergabung bersama Suami mereka gitu. suami ibu sangat mengerti mengenai mesin. Suaranya agak kecil di handphone saya. Suami ibu sangat mengerti tentang mesin mobil, kondisi mobil. Untuk otomotif dia punya basic. Untuk secara operasional bisnis mungkin masih belum begitu menguasai. Berapa lama pengalaman suami ibu di otomotif? Dari sekolah dia udah otomotif, terus dari dalam sisi pekerjaan dia juga bagian mesin gitu. Sekarang di jalannya. Berapa lama? Sudah berapa tahun? Untuk pengalaman mungkin saya kurang paham karena bekerjanya di mesin yang urusan dengan pabrik, bukan otomotif. Tapi otomotif ini Mohon maaf ibu, saya mohon maaf. kita kalau dibilang 3-4 tahun mungkin lebih kurang. Kalau Ya. dibilang aman untuk mendetailnya Halo. saya kurang paham. Halo Ibu. Nah, Ustaz. Halo. Ini usaha risiko tinggi. Jual beli mobil bekas itu risiko tinggi. Pertama, untuk mengetahui kondisi kendaraan. Bahkan terkadang Anda lama di otomotif pun bisa ketipu. Ya. Kalau di negara maju, saya waktu di Saudi itu kita bisa mengecek kondisi mobil ke bengkel resmi dengan komputerisasi. Hasil pengecekan dari komputerisasi itu bisa dia mengetahui dengan lengkap. Kapan Ustadz, yang rekanan yang kita bekerja sama ini, mereka punya bengkel sendiri. Wallahu alam. Yang jelas yang ingin saya sampaikan bahwasanya kalau usaha baru mulai jalan jangan pakai dana orang. Kenapa? Iya. Risikonya tinggi. Nanti gagal, Anda dengan keluarga sendiri jadi ribut. Biasanya kalau Anda butuh modal dari luar, itu usaha sudah jalan, minimal sudah untung. Kalau untuk bisnis secara umum, biasanya ada laporan keuangan 1 tahun. Ya, laporan keuangan 1 tahun itu menunjukkan Anda ada laba dan prospek ke depannya bagus. Ya. Ya. Adapun kalau baru mulai, ya, ini sebaiknya kalau Anda tidak punya modal, pinjam uang, jangan investasi bentuknya. Itu yang saya nasihatkan. Iya, pinjam Pinjam uang. dana Tapi keluarga Anda, sehingga risikonya murni pada Anda. Dan untungnya juga murni untuk Anda, keluarga Anda. Tapi kalau sudah berjalan 1-2 tahun, menunjukkan prospek yang bagus dan laba sudah tercatat tahun kemarin sekian persen, ya, ini ada yang bisa Anda sampaikan ke pihak pemilik modal untuk invest. Karena orang menyerahkan modal itu untuk mencari laba. Bila usaha baru mulai, ya, belum pernah dilakukan, khawatir risikonya tinggi, gagalnya tinggi, nanti ribut di ujungnya. Maka saya sarankan pinjam dana saja, kembalikan tanpa pertambahan. Kalau dia tidak mau, jual aset yang ada untuk hal tersebut. Mungkin rumah, mungkin tanah, untuk memulai usaha itu. Nanti, 1-2 tahun, buatkan laporan keuangan yang baik, sesuai standar. Kalau usaha Anda maju, tidak pun Anda minta, banyak yang mau ikut di usaha Anda untuk membesarkan uang mereka yang ada. Nah, Baik. Ibu Nina? iya, Ya, itu saja atau cukup.
Alhamdulillah Baik. dapat ini dari Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Nah. Pak, Baik. atas kesempatannya. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk Ibu Nina dan juga jawaban dari guru kita tentang pertanyaannya dari Ibu Nina di PKU yang mudah-mudahan bisa dipahami untuk memulai usahanya di bidang usaha jual beli mobil. Dan untuk antum yang ingin bergabung seperti Ibu Nina silahkan di 081175500606 di telepon langsung ya, bukan di telepon WhatsApp, dengan memastikan sinyal yang bagus dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita coba jawab pertanyaan di layanan WhatsApp sembari kita menunggu telepon antum yang ingin bergabung di nomor yang sama. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya dari hamba Allah di Pekanbaru Ustadz. Ustadz, terkait akta pendiri yayasan Ustadz. Jika pengurus yayasan dari kalangan keluarga, kemudian pembina dan ketua itu adalah istri dan juga anak dari pendiri yayasan tersebut. Kemudian jika anak meninggal, dalam tanda kurung ketua yayasannya, akan dilanjutkan ke anak yang kedua, apakah yayasan seperti ini masih termasuk yayasan sosial, Ustaz? Barakallahu fiik. Allahu a'lam. Sekarang minta diaudit per tahun keuangannya. Karena Anda mengumpulkan dana manusia cuma-cuma, mereka tidak dapat apa-apa, tidak dapat imbalan. Kalau Anda tidak ada mengaudit laporan keuangan Anda, audit eksternal, itu tidak amanah namanya. Mengumpulkan dana orang tanpa Anda melaporkan kemana dana itu disalurkan. Karena yayasan beda dengan PT. Kalau PT milik Anda memang. Terserah Anda tidak buat audit eksternal, internal pun terserah Anda. Tapi yayasan dana kaum muslimin, dana manusia banyak. Maka jangan bermain-main dengan amanah kaum muslimin. Tapi bila itu bisa Anda lakukan, ya, Nah, harta yayasan tidak 1 sen pun halal untuk Anda dan keluarga Anda. Itu namanya yayasan adalah nirlaba. Tidak boleh dapat laba untuk para pengelolanya. baik. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan penjelasannya. Juga nasihatnya untuk antum yang bertanya mengenai pendirian yayasan seperti skema yang sudah disebutkan tadi. Kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan Ustaz bertanya soal cashback, Ustaz. Semisal ada yang pakai mobile banking bertransaksi beli atau bayar token listrik, Ustaz. Kemudian dari banknya memberikan cashback dalam bentuk poin, misal Rp40.000. Dan itu bisa dipakai untuk transaksi, Ustaz. Apakah ini boleh? Syukron, Ustaz. Cashback bila membayar menggunakan kartu debit atau apa? Pakai mobile banking transaksi katanya, Ustaz. Pakai mobile banking transaksi. Nanti dari dana dia yang ada tersimpan di bank kan ya? Nah, Ustaz. Khusus kalau hanya khusus umpamanya diberitahukan oleh merchant dagangnya, bila menggunakan kartu debit ini dapat potongan atau cashback, maka ini riba. Kalau tidak ada pemberitahuan dari merchant atau pedagang bahwa harus pakai ini dapat cashback, maka itu boleh. Baik. Nah, baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya mengenai cashback yang dilakukan lewat transaksi mobile banking, semisal beli token listrik. Ya, mudah-mudahan ini menjadi kepahaman untuk antum yang bertanya khususnya, apalagi untuk kita yang menyimak di kesempatan hari ini secara umum. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum yang ingin bergabung seperti Ibu Nina tadi di 0811-755-0606 dengan memastikan sinyal yang bagus di tempat antum dan antuna dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya seorang petugas keamanan, katakanlah polisi dan semacamnya, melakukan penyamaran untuk menangkap residivis yang sedang diburu, tapi menggunakan pakaian perempuan, Ustadz.
Naam, Ustaz. Hukum asalnya mendapat kutukan. La'anallahul mutasyabbihina birrijali min nisa. Karena Allah mengutuk kata Nabi SAW laki-laki yang menyerupai perempuan. Akan tetapi bila darurat, itu satu-satunya jalan. Tidak ada lagi yang lain, dan itu demi menyelamatkan nyawa orang banyak, hukum asalnya boleh. Maka dia menjadi boleh. Maka dengan pengecualian. Tapi kalau masih banyak cara lain, dan itu salah satu opsi saja, maka keharamannya tidak berubah. Baik. Nah, Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan penjelasannya. Kepada saudara kita yang bertanya mengenai petugas keamanan seperti polisi yang menyamar ataupun intel yang menyamar untuk menangkap buronan ataupun residivis dengan menggunakan atribut ataupun pakaian perempuan ya. Semoga ini menjadi perhatian dan ilmu untuk kita bersama di hari ini, apalagi untuk yang bertanya persoalan ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di 0811-755-0606. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, Ana memiliki was-was terutama ketika ibadah, dan was-was ini semakin kemana-mana terutama ke kehidupan sehari-hari Ustadz. Izin bertanya mengenai jual beli online. Semisal saya beli produk A berwarna pink, namun yang datang produk A berwarna orange. Saya sebenarnya menolerir Ustaz, dan menerima kalau yang datang warna oranye. Tapi walaupun saya awalnya memesan yang warna pink, saya tidak mengembalikan atau membatalkan transaksi tersebut. Apakah barangnya sah untuk digunakan karena was-was mengatakan khawatir dosa jika memakai produk tersebut karena berlainan warna? Nah, Ustaz. Boleh bila Anda ridho dengan itu, walau tidak sama dengan permintaan Anda, itu asalnya boleh. Dia mengirim karena ridho, Anda menerima dengan ridho pun terjadi jual beli, dan antara saling ridho kepada dua belah pihak, itu asalnya halal. Wa halallahu al-bay'. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk saudara kita yang bertanya mengenai was-was ya untuk produk yang diterima dengan yang diinginkan ternyata berbeda ya. Produk yang dibeli atau yang dipesan dengan yang diterima ternyata berbeda, dan jika saling ridho insya Allah tidak mengapa. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum mudik gratis Ustadz di perusahaan waralaba dengan syarat membeli produknya terlebih dahulu, nanti akan diberi kode untuk tiket mudiknya. Bagaimana hukumnya ini dalam Islam Ustaz? Syukran Ustaz. Kalau Anda belanjakan ya, Nah Ustaz. kemudian ketentuannya mungkin belanja sekian, dapat umpamanya 1 tiket mudik gratis. Baik. Tidak ada masalah. Karena itu murni hadiah. Dengan syarat harga barang-barang pada saat ada program tiket mudik gratis tadi tidak boleh dinaikkannya. Harga barang-barang normal. Sehingga itu murni hadiah. Billahi taufik. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudara kita yang bertanya untuk persoalan tiket mudik gratis dengan skema yang ditanyakan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan ini juga ilmu untuk kita bersama ataupun seluruh kaum muslimin yang barangkali juga di rantau yang punya keinginan seperti yang sudah disampaikan oleh saudara kita ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masalah trading forex. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apa hukum trading forex dan trading kripto Ustadz? Trading menggunakan ilmu analisa. Nah, Ustadz. Judi dua-duanya. Forex dan judinya adalah karena tidak pernah serah terima mata uang aslinya. Ya, yang ada kalau naik rupiah Anda bertambah. Kalau Anda rugi, ya turun uang yang sudah Anda beli, rupiah Anda turun. Ketika Anda tutup, tidak akan ada uang
valuta asing yang Anda miliki. Itu artinya tidak pernah serah terima, dan bila tidak pernah serah terima dalam transaksinya diharamkan. Nabi mengatakan, la tabi' hatta taqbidahu. Jangan engkau jual sebelum engkau terima barangnya. Sedangkan Anda membeli, menjual, tidak pernah ada serah terima. Maka ini adalah perjudian yang mengandung unsur riba dan gharar yang diharamkan. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dan kepahamannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara kita yang bertanya untuk persoalan trading forex ini. Mudah-mudahan ini juga ilmu untuk kita bersama di kesempatan hari ini yang akan mencoba ataupun mau mulai mencoba untuk persoalan ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz. Awalnya kami menyewa kios 12 juta per tahun. Terus belum cukup setahun ditempati. Yang punya kios minta tambah sewa lagi 2 tahun. Suami saya menyetujui kalau 10 juta per tahun jadi 20 per 2 tahun. Tapi belum lagi beberapa bulan ditempati setelah disewa untuk tahun kedua, datang lagi mau dilanjutkan untuk tahun berikutnya. Tapi suami saya sudah tidak mau menyewa karena sakit. Yang punya kios bilang ke suami, lagi butuh uang karena anaknya mau sekolah. Kalau punya uang 20 juta pinjam terlebih dahulu. Dan tidak apa-apa kiosnya ditempati sampai uang kami dikembalikan. Bagaimana hal seperti ini Ustadz? Nah, tergantung Anda. Anda mau, boleh, tidak ada masalah. Boleh, taufik. baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya. Semoga antum yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustadz. Untuk antum yang punya persoalan seputar muamalah silahkan ke 081175500606. Yang ingin bergabung langsung melalui telepon langsung silahkan. Dengan memastikan sinyal yang bagus dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bagaimana atau bolehkah kita membayar zakat emas atau zakat emas dengan menggunakan rupiah Ustaz atau diuangkan? Nah Ustaz. Boleh, ada masalah. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan penjelasannya. Semoga antum dan antuna yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di layanan WhatsApp kita dan kita juga menunggu telepon antum yang ingin bergabung langsung dengan memastikan sinyal yang bagus dan juga fokus ke pesawat teleponnya di 081175500606. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, bolehkah berkata saat memberi sedekah kepada fakir miskin ataupun pengemis di jalan, Pak, doakan saya ya? Apakah boleh berkata seperti ini Ustadz? Nah. Hukum asalnya memintakan doa kepada orang dibolehkan. Nabi SAW jauh lebih mulia daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi beliau mengatakan kepada Umar ketika Umar akan pergi umrah, la tansana min salihi du'aik. Jangan lupakan kami untuk engkau doakan doa kebajikan darimu. Ya, begitu juga Anda minta doakan kepada orang lain jika memberikan sedekah, asalnya boleh. Tapi tidak pun Anda berikan, Anda minta doakan, sedekah itu sendiri sudah menjadi tameng atau solusi untuk dimudahkan Allah seluruh urusan Anda. Karena as-sadaqatu tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah itu meredam kemarahan Allah kepada Anda, kepada manusia dan di muka bumi. Bila Anda bersedekah, Allah ridho dengan Anda dan tidak memurkai Anda lagi. Apapun urusan Anda pasti akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya. Semoga yang bertanya untuk persoalan sedekah ini bisa memahaminya dan
juga kita bersama adalah ilmu untuk hari ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya masih di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, 2 orang pasien sakit parah dengan vonis dokter yang mesti menggunakan alat bantu pernapasan Ustadz. Satunya masih ada harapan sembuh juga sesuai dengan vonis dokter. Sementara hanya ada 1 alat di rumah sakit tersebut yang jika dipakai ini akan berefek baik pada pasien yang akan ada harapan sembuh tersebut Ustadz. Bolehkah kita memberikan alat ini pada pasien yang ada harapan sembuh jika menggunakannya dan memberikan pasien satunya tidak menggunakannya dan membiarkan pasien satunya tidak menggunakannya melalui komunikasi dengan keluarga pasien tersebut agar mereka merelakan alat itu dipakai oleh pasien yang masih ada harapan sembuh ini. Bahkan pihak keluarga tersebut itu memberi sejumlah uang sebagai tanda terima kasih atas izin dan kebaikan mereka untuk menggunakan alat tersebut. Apa boleh seperti ini Ustadz? Naam. Boleh, tidak ada masalah. Baik. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga yang bertanya untuk persoalan ini, untuk pasien yang seperti yang diceritakan tadi bisa dipahami ya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita juga menunggu telepon antum di nomor yang sama melalui telepon langsung di 081175500606. Baik, dari Kalimantan Barat Ustaz, Heru. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz ingin bertanya, apa hukumnya saya pernah nolongin orang Ustaz untuk melancarkan usahanya atau urusannya? Saya kasih uang pribadi saya sendiri kepada dinas terkait untuk membantu orang tersebut agar lolos. Jadi bagaimana hukumnya Ustaz? Nah Ustaz. Perbuatan Anda adalah memberikan riswah. Nabi SAW mengancam pemberi dan penerimanya dalam neraka. Bertobat kepada Allah, jangan lakukan lagi, dan perbanyak beristighfar agar Allah mengampuni Anda. Wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya serta nasihatnya untuk saudara kita Heru di Kalimantan Barat ya yang bertanya untuk persoalan ini. Semoga menjadi ilmu dan juga kepahaman untuk kita bersama juga yang menyimak dan mendengarkan di hari ini. Dan sepertinya itu pemirsa adalah pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab di hari ini bersama guru kita. Dan seperti biasa sebelum kita usai kajian ini kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Falyatafadhal masykur Ustaz. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengumpulkan harta yang halal saja menghadapi bulan Ramadan dan setelah Ramadan dan sebelum Ramadan dan selamanya, agar amal-amal ibadah kita, doa kita tidak terhalangi untuk diijabahkan. Nabi mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Atib mat'amak tustajab da'watak." Perbaikilah makananmu, hanya carilah yang halal, niscaya doamu diijabahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ma'ruf kalangan para sahabat dan tabi'in bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas di antara orang yang kalau berdoa pasti diijabahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan doa merupakan ibadah yang paling mulia di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Agar itu murni diterima oleh Allah, perbaiki makanan kita, cari yang hanya yang halal saja, tinggalkan yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihatnya di kesempatan hari ini dan juga ilmunya yang sudah membersamai kita dengan jawaban-jawab pertanyaan dari antum dan antuna semua pemirsa Asil TV dimanapun berada. Baik melalui telepon langsung di 081175500606 melalui pun pesan singkat di layanan WhatsApp kita di nomor yang sama. Semoga nasihat guru kita tadi untuk masalah doa memang adalah senjata kaum muslimin dan ibadah yang paling mulia dan salah satu efek ataupun indikator terkabulnya doa kita agar tidak ditolak adalah dengan harta ataupun makanan yang halal yang kita konsumsi sehari-hari. Semoga ini juga perhatian bersama untuk kita kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya pemirsa Asil TV dimanapun berada. Semoga Allah mudahkan kita bisa bertemu di Ramadan tahun ini di 1447 Hijriah
Dan yang paling penting adalah kita bisa memaksimalkannya dari tahun-tahun kemarin. Karena tidak ada jaminan untuk kita, siapapun bisa akan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Boleh jadi ini akan menjadi Ramadan terakhir kita. Semoga Allah mudahkan juga di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali untuk menjawab persoalan-persoalan antum seputar muamalah kontemporer. Tentunya hanya di live interaktif muamalah kontemporer di Asil TV di jam yang sama dan juga di hari yang sama. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Aku lu qauli haza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki, yang mampu dengan ilmunya berdakwah dengan ilmu